ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا جاءوك حيوك الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون المؤمنون كريم كما من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Sisi. Semoga tilawah tadi memberikan keberkahan kepada kita semua dan memberikan kelancaran untuk acara-acara berikutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Mudir Ma'had Al-Multazam Kiai Haji Adi Nurhaidin LC MPD. Kepada beliau disilakan. Umaya sama Bulifah. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ayah yang kami hormati dan Allah muliakan, para ustadzat, pengajar PAUD IT Al-Multazam yang kami hormati dan Allah muliakan, mobil khusus pembicara hari ini Bapak Irwan Rinaldi yang kami hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan siang hari ini patut kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tak terhingga, tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat kehidupan ini dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita di dalam timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita berbagai arti kehidupan, mengajarkan pada kita jalan kebenaran, kemudian mudah-mudahan sampai juga pada keluarganya, sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya yang insya Allah kita semuanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah akan dikumpulkan bersama beliau di hari kiamat kelak dan mendapatkan syafaat yang agung dari beliau. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para ustadzat, dalam kesempatan yang berbahagia ini kegiatan parenting yang bertepatan dengan Hari Ayah tentunya kita maknai dengan sebenar-benarnya. Dalam pemaknaan itu tentunya kita memotret diri kita. Alhamdulillah semuanya para ayah di sini memotret diri kita, apakah kita sudah menjadi ayah yang baik bagi keluarga, bagi anak-anak kita.
Karena kita semuanya terus terang saja, anak pribadi ya masih terus belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Peringatan Hari Ayah tentunya menjadi sebuah momen yang berharga bagi kita semuanya untuk mengingatkan diri kita sejauh mana sampai saat ini kita menjadi seorang ayah yang baik. Tidak menjadi sebuah hari yang senantiasa dikenang, melainkan ada muhimmah, ada hal yang penting bagi kelangsungan objek ya, bagi objek yang ditentukan hari tersebut. Seperti sekarang adalah Hari Ayah, hari santri, pahlawan, semuanya ada yang dikenang dan dipelajari sehingga menjadi contoh model teladan bagi kita semuanya. Dan dalam kesempatan Hari Ayah ini tentunya ketika kita ingin menjadi ayah yang baik, satu prototipe yang ideal dan sempurna bagi diri seorang ayah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada kita, kata beliau, khairukum ahli, baik-baik yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik bagi keluargaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah beralasan, sangat tepat beliau menyampaikan hadisnya atau kata-katanya tersebut, karena semuanya mengakui, baik para sahabat, baik keluarganya, istrinya, kemudian cucu-cucunya dan yang lainnya, ya para sahabat tentunya, ataupun orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW mengakui akan hal tersebut. Kita ambil contoh bagaimana kesaksian dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana akhlak beliau terhadap istri-istrinya, terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Beliau senantiasa mencurahkan ya perhatian, memberikan kasih sayang, kemudian berinteraksi sama istri-istrinya dengan sangat lembut. Bagaimana Rasulullah SAW satu contoh memanggil Bunda Aisyah, Ummahatul Mukminin, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang raqiq, ya, yang lembut sekali, yang menipiskan panggilan nama Bunda Aisyah, ya Aisyah, oleh beliau tidak disebutkan tak marbutohnya, tapi ya Aish, ya Aish. Kemudian panggilannya ya Humaira, wahai yang memiliki pipi yang kemerah-merahan. Kemudian memuliakannya dengan panggilan ya binta as-siddiq, ya ibnat as-siddiq, memanggil mengidofahkan ataupun menyambungkan nama beliau, ya wahai putri as-siddiq yang memiliki kejujuran, kebenaran, yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satunya itu. Kemudian apa yang disampaikan juga oleh Al-Aswad, yang diriwayatkan oleh Al-Aswad, ketika bertanya kepada Bunda Aisyah bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya, bagaimana Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya, kemudian apa yang dikatakan oleh Bunda Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah adalah beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya, ya, mengerjakan apa yang dilakukan oleh semestinya oleh kepala keluarga. Fa idza hadaratis shalah yatawadda wa yakhruj ila shalah. Apabila datang waktu sholat, ia keluar kemudian berwudu dan untuk melaksanakan sholat di masjid. Kemudian dalam riwayat lain Bunda Aisyah juga menyampaikan, kana yakhitu thawbahu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit pakaiannya, menjahit pakaian yang sobek, wa yakhsif na'lahu, membetulkan sandalnya ataupun terompahnya, wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan kemudian Rasulullah SAW melaksanakan atau melakukan pekerjaan sebagaimana setiap laki-laki
mengerjakan pekerjaan di rumahnya. Kemudian juga apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil umuri ajran an-nafaqah 'alal ahl. Sungguhnya pahala yang paling besar ya dari setiap urusan itu adalah menafkahi keluarga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa bagaimana bertanggung jawab terhadap istri-istrinya, terhadap keluarganya. Ini terhadap keluarga secara keseluruhan, mobil khusus terhadap istri-istrinya. Kemudian kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap anak-anak, bagaimana interaksi Rasulullah SAW terhadap anak. Pertama kita lihat contohnya adalah ketika Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Anas bin Malik melewati anak-anak ya, anak-anak kecil, kemudian apa? Fayusallim alaihim. Rasulullah SAW yang pertama kali mengucapkan salam kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW menjadi imam dalam sebuah sholat, tiba-tiba terdengar tangisan suara bayi di belakang yang digendong oleh ibunya, dan kemudian Rasulullah SAW mempercepat sholatnya. Kekhawatiran beliau adalah mengganggu terhadap ibunya, konsentrasi ibunya dan kepada yang lainnya. Kemudian suatu saat Rasulullah SAW sedang khutbah di atas mimbar, dan datanglah menghampiri ya, di hadapan beliau ada Al Hasan wal Husain, kedua cucu beliau. Dan Rasulullah SAW turun dari mimbar tersebut dan mangku siapa Al Hasan wal Husain tersebut, dan kemudian beliau meletakkan ataupun mohon maaf ya, meletakkan Al Hasan wal Husain di hadapan beliau, dan kemudian beliau melanjutkan khutbahnya di hadapan para jamaah di masjid. Itulah beberapa gambaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya, tadi terhadap contohnya terhadap istri-istrinya, kemudian terhadap anak-anak, dan kemudian terakhir ya contoh Rasulullah disampaikan oleh Anas bin Malik. Beliau adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Beliau menyampaikan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan hei, kenapa Anas ini belum dilaksanakan, kenapa yang itu tidak dilaksanakan. Tidak pernah berbicara seperti itu. Dan kesaksian Anas bin Malik yang menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang sempurna. Selamat Hari Ayah, dan kita semuanya bersama-sama ya mendengarkan ataupun mengikuti kegiatan webinar ini, kegiatan parenting ini, dan kami ucapkan kepada Pak Irwan bersedia untuk sharing kepada kita semuanya agar kita semuanya menjadi menjadi ayah yang baik bagi keluarga kita sesuai dengan apa yang kita harapkan di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kemudian yang kedua juga kami berterima kasih juga kepada para ayah yang mendampingi putra-putrinya yang berada di PAUD ITL Multazam, sehingga mereka semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi harapan kita semuanya untuk bangsa ini, penerus agama ini. Dan juga kami berterima kasih kepada para guru yang telah juga mengorbankan harta, mengorbankan pikiran, tenaga untuk membersamai putra-putri kita di sekolah di PAUD ITL Multazam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Adi Nur Aidin LC MPD. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan.
Ayah bunda yang kami ingatkan kembali bagi ayah bunda yang belum merename akun Zoom-nya, dipersilahkan untuk merename akun Zoom-nya dengan format kelompok kelas, nama ayah, nama anak. Contoh B3 Ayah Sisi. Ayah bunda, sebelum acara kita lanjutkan, kami harapkan ayah bunda dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena di akhir acara akan ada pengumuman 3 vlog terbaik. Serunya mempelajari cacing tanah bersama ayah. Dan akan ada door prize. Acara selanjutnya Terlilis gening rusak. Terlilis ininya. Tapi masa pertumbuhan yang terbaik itu ada justru di usia-usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun. Nah, semuanya itu kita amanah yang tadi itu yang Allah yang tadi kita sebutkan di parenting yang tadi ada 5 itu, nanti kita akan pertanggungjawabkan kelak kemudian hari. Gitu ayah dan bunda. Nah, ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita mau lihat sekarang peran ayah. Itu idealnya yang tadi itu ayah bunda ya. Idealnya 2 hal yang paling penting. Ayah terlibat, nah saya mengulangi lagi, ayah terlibat sebagai tokoh secara fisik, ayah terlibat secara fisik, dan ayah terlibat juga secara non fisik, secara pertumbuhan dan perkembangan. Itulah sebabnya ayah dan bunda kenapa kita menganjurkan guru-guru di PAUD dan TK itu ada guru laki-laki, karena itu usia terbaik juga untuk memberikan stimulasi maskulinitas kepada anak laki-laki dan anak perempuan kita. Karena pembangunan fisikal, pembangunan spiritual, emosional, intelektual, sosial itu nggak bisa kita lakukan hanya di umur-umur tahap perkembangan 8 tahun ke atas. Justru di usia 0 sampai 7 tahun ini adalah usia terbaik. Kalau boleh saya menyebutnya ayah bunda, usia yang terbaik sepanjang hidup manusia itu adanya di usia 0 sampai 7 tahun, 8 tahun itu. Jadi itulah sebabnya kenapa orang laki-laki, ayah memang nggak ada alasan untuk tidak terlibat di usia 0 sampai 7 tahun, 8 tahun. Itulah sebabnya kenapa tadi saya mengatakan pentingnya ada guru laki-laki di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun. Karena apa? Khawatirnya ayah bunda, misalnya begini. Khawatirnya anak-anak kita ini adalah usia yang terbaik sepanjang hidup manusia. Pendengarannya, penglihatannya, hati nuraninya terbaik di usia ini. Kebayanglah kalau anak-anak kita, anak laki-laki kita atau anak perempuan kita, khususnya anak laki-laki kita, itu dia nggak mendapatkan stimulasi keayahan sejak dari di mana pendengaran, penglihatannya berkembang dengan sangat-sangat baik. Gitu ya bunda. Baik. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sekarang peran ayah. Nah, peran ayah itu secara sederhana saya melihatnya di Indonesia. Di Indonesia itu ayah bunda dahulu sekitar 80, masih di tahun 80-an itu masih berlangsung 3 peran ayah yang baik yang besar ini. Ini secara garis besar ya ayah bunda ya. Peran untuk mengurus keturunan, memperbanyak keturunan, memperhebat keturunan, kemudian mencari nafkah. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang murabbi. Nah ini berlangsung di Indonesia secara penelitiannya berlangsung sampai sekitar 80 akhir, sampai 90 awal. Nah tapi setelah 90 awal, bunda 80 akhir 90 awal, peran yang bagus ini, mengurus keturunan, nafkah dan pengasuhan ini, kemudian ketika 90 awal itu mulailah berkurang. Nah peran yang banyak dilakukan oleh para ayah itu tinggal 2. Untuk memperbanyak dan merhebat keturunan dan kemudian mencari nafkah. Nah, peran kepengasuhan itu mulai pudar dari ayah.
Nah, mulailah dari situ persoalan-persoalan terjadi di Indonesia secara akut. Persoalan-persoalan yang terjadi nanti kita akan melihat misalnya apakah persoalan pengasuhan, persoalan anak-anak kita minder, persoalan seksualitas, persoalan LGBT, persoalan narkoba dan lain berkembang sangat baik. Kenapa? Karena nggak ada satu tokoh yang harus memerankan itu, yaitu tokoh ayah. Jadi ayah umur ketika tahun 90-an ke atas itu, ayah sudah tidak banyak berperan. Ayah sudah karena mungkin kebutuhan ekonomi yang sangat luar biasa, atau mungkin juga karena ada proses ghazul fikri yang sangat luar biasa, di mana sebahagian Muslim, sebahagian orang tua Islam menganggap bahwa anak-anak yang berusia 0-7 tahun dan 8 tahun itu urusan ibu. Gitu ya, ayah bunda ya, itu hanya urusan ibu-ibu saja. Atau kita masih berparadigma bahwa 0-7 tahun, 8 tahun itu kita berparadigma itu hanya namanya anak-anak. Nantilah kalau serius itu nanti kalau ngurus anak-anak di usia SMP, SMA ke atas. Secara pengasuhan ini paradigmanya nggak pas ayah bunda. Paradigma yang menurut parenting itu yang pas itu adalah semakin kecil usia anak-anak kita justru semakin hebat sebenarnya potensi yang diberikan Allah SWT. Artinya apa? Tadi saya mengatakan kalau semakin kecil usia anak kita, harusnya di rumah tangga itu bapak ibunya semakin serius. Jadi bukan semakin bermain-main gitu ayah bunda. Bahkan para ahli mengatakan jangan pernah kamu wahai para ayah dan ibunda bermain-main dengan anakmu 0-7 tahun. Bermain-main maksudnya itu nggak serius gitu ayah bunda. Karena apa? Karena Allah memberikan yang terbaik justru di usia 0-7 tahun itu. Itulah sebabnya kenapa di Al-Mutazam dan teman-teman yang lain itu kalau guru PAUD, guru TK itu guru yang terbaik. Jadi bukan guru yang biasa-biasa saja. Guru yang harus lebih bagus sebenarnya dari guru SD, guru SMP, guru SMA harusnya. Gitu. Karena apa? Karena amanah Allah paling berat justru di umur-umur itu. Jadi harus diberikan adalah orang, bayangkan yang memberikan amanah itu Allah gitu ya. Bukan ketua yayasan, bukan Pak Camat, bukan gubernur. Ini Allah yang memberikan amanah. Amanah yang terbaik itu Allah berikan ada di usia 0-7 tahun. Atau yang paling bagus itu menurut parenting itu 0-5,5 tahun, 0-5 tahun. Bayangkan Allah memberikan amanah yang luar biasa. Saya misalnya contoh saya mendapat amanah dari Kiai Adi nih misalnya, dari Kiai yang memberikan amanah ke saya. Ini Ayah Irwan saya pinjamkan motor. Nanti suatu saat motornya akan saya ambil lagi. Ini seorang Kiai, seorang pemimpin, seorang mudir mengamanahkan ke saya. Manusia biasa sebenarnya. Itu saya jaganya habis-habisan ayah bunda. Motor yang beliau amanahkan ke saya setiap hari saya lap, saya cuci, saya bersihkan. Karena apa? Karena saya yakin betul bahwa suatu saat motor ini akan beliau minta. Itu hanya amanah dari manusia. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebayang ayah bunda ya? Kebayanglah bahwa amanah yang terbaik itu ada di usia 0-7 tahun. Nah, bagaimana kita ayah bunda kita nggak serius di umur anak 0-7 tahun? Artinya apa? Kalau menurut pengalaman saya ada bunda, pengkhianatan terbesar kita terhadap Allah itu banyak hal, tapi salah satunya pengkhianatan terbesar itu adalah kita nggak menjalankan amanah ketika anak kita usia 0-7 tahun dan 8 tahun. Itu ayah bunda ya, baik maupun di sekolah maupun di rumah. Saya masih ingat ada seorang ulama, beliau bernama Ustadz Fatih Akan. Bagaimana beliau menseriuskan kalau di sekolah beliau itu beliau sangat serius untuk mengurus kapasitas dan kualitas guru-guru yang mengurus usia-usia PAUD, TK dan SD. Baik uraian hafalannya, bacaan Al-Qur'annya, wawasan Islamnya, sakofahnya dan lain-lain. Gitu. Kenapa? Karena beliau mengatakan itu bahwa Allah memberikan yang terbaik itu justru ketika anak-anak umur kita usia-usia kecil. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada peran ayah ini. Jadi ketika 19 tahun 90-an ayah bunda, ketika globalisasi berkembang sangat luar biasa, para ayah ini keluar dari rumahnya dan tidak mengerjakan lagi secara optimal pengasuhan ini, lebih mengurus yang dua di atas. Nah, apa akibatnya ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Apa akibatnya ayah tidak terlibat di dalam pengasuhan anak-anaknya? Ada beberapa hal. Di Indonesia itu ayah dan bunda, dampak dari tidak terlibatan ayah di dalam pengasuhan di rumah tangga itu dampaknya ada dua. Yang pertama kepada istrinya, yang kedua kepada anaknya. Nah, agak sedikit berbeda dengan dunia lain, dengan negara-negara yang lain. Kalau ketiadaan peran ayah itu di dunia lain, di negara lain itu dampaknya yang paling besar itu terjadi kepada anak-anak. Apa yang disebut dengan fatherless, apa yang disebut dengan daddy issues itu. Tapi berbeda dengan Indonesia.
Dampak ketidakterlibatan ayah itu, seorang suami itu dalam pengasuhan, dampak yang paling banyak itu daripada istrinya. Nah, terjadilah hal-hal yang ayah bunda, terjadilah cerai, terjadilah KDRT, selingkuh, kemudian terjadilah apa yang ketika dia mengasuh anak-anaknya, dia absen sebagai seorang ayah. Nah, dampak paling utama bagi istri itu adalah absent husband namanya. Suami yang absen. Jadi suami, ya bunda, yang dia menjadi seorang, sudah menikah, kemudian dia menjadi seorang ayah, tapi dia hanya urusan-urusan yang lebih banyak itu ngurus yang fisiknya saja. Jadi dia bilang sama istrinya, Dek, aku ngurusin soal makan anakmu, aku nyari uang sekuat-kuatnya. Istrinya bilang, Mas, kamu nggak ngurusin kamu nggak ngurusin persoalan bagaimana perkembangan emosi anakmu, spiritual anakmu, kamu nggak datang ke TK anakmu, kamu nggak ngurus sekolah anakmu. Oh enggak, itu bukan urusan aku. Kalaulah ada ayah yang masih berprinsip semacam itu, berarti satu hal, dia berkhianat pertama kepada amanah Allah. Yang mana Allah yang paling luar biasa. Yang kedua adalah dia menyebabkan korban yang paling utama terjadi pada pasangan itu adalah dia muncul sebagai absent husband. Nah, absent husband itu kalau di Indonesia muncul hal-hal semacam ini. Tingkat perceraian paling tinggi ayah dan bunda yang milik Allah SWT sekarang disebabkan bukan karena persoalan material, tapi lebih kepada persoalan-persoalan yang saya sebutkan barusan. KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Ini dampak bagi istri. Nah, kalau di luar negeri itu dampaknya, ini dampak ketiadaan peran ayah itu, tidak optimalnya peran ayah itu, dampaknya bukan kepada istri yang lebih banyak. Tapi di Indonesia agak lucu nih, dampak yang lebih banyak itu terjadi pada istri. Yang kedua, dampaknya ayah bunda ketidak optimalan peran ayah itu adalah dampaknya kepada anak. Nah, dampaknya kepada anak itu kita menyebutnya dengan istilah absent father. Absent father itu ayah bunda adalah bapaknya hadir secara fisik tapi nggak hadir secara psikologis. Bapaknya nyari makan anaknya, tetapi ketika bapaknya nggak terlibat di dalam mengasuh anaknya. Bapaknya nggak pernah cerita, nggak pernah berkisah, nggak pernah terlibat dalam persoalan-persoalan emosional anaknya, bagaimana melatih akhlak anaknya, nggak pernah datang ke sekolahan, jarang datang ke sekolahan, nggak bekerja sama dengan pasangannya untuk mengurus perkembangan anak-anaknya. Ini yang kita sebut dengan absent father. Nah, absent father itu ayah bunda menyebabkan dua hal yang paling besar. Dan di Indonesia ayah bunda, fatherless ini, absent father ini sudah menduduki ranking kedua dan ketiga di seluruh dunia. Jadi orang Indonesia, ayah Indonesia itu menduduki ranking yang kedua atau ketiga. Sebagai apa? Sebagai absent father. Sebagai ayah yang hanya ayah ada, ayah tiada. Ayah yang hadirnya secara fisik saja, tetapi nggak terlibat dan terlibat di dalam mengasuh anak-anak mereka. Nah, ketiadaan peran ayah ini, ayah bunda yang milik Allah SWT, menyebabkan dua hal yang paling mendasar kepada anak-anak, anak laki-laki pun anak perempuan. Kalau anak laki-laki dan anak perempuan itu secara garis besar, akibatnya ketiadaan peran ayah itu kita sebut dengan fatherless. Fatherless itu adalah bagi anak laki-laki, dia tidak terlaki-lakikan oleh ayahnya yang laki-laki. Jadi dia nggak dilatihkan ke laki-lakiannya. Nanti fatherless ini akan banyak terlihatnya itu ayah dan bunda ketika anak laki-laki ini berumur 15 tahun ke atas, 16 tahun ke atas. Di mana dia tumbuh secara fisik sebagai laki-laki, tetapi dia secara perkembangan dia nggak tumbuh sebagai seorang laki-laki. Persoalan kemandirian, persoalan tanggung jawab, persoalan ketangguhan, persoalan ketangkasan, persoalan yang lain-lain. Nah, fatherless ini ayah dan bunda biasanya terjadi di usia 0 sampai 14 tahun, 0 sampai 15 tahun. Apakah fatherless ini akan terjadi juga di usia 0 sampai 7 tahun? Banyak sekali terjadi di Indonesia. Kenapa penyebabnya fatherless ini terjadi di usia 0 sampai 7 tahun? Ada dua ayah bunda. Yang pertama adalah di rumah ayahnya memang tidak terlibat karena ayahnya berprinsip seperti yang saya katakan tadi itu. Padahal di usia itu usia terbaik yang Allah berikan. Bayangkan usia yang terbaik Allah berikan di usia 0 sampai 7 tahun, tetapi ayahnya nggak ada. Ada secara fisik, tapi nggak ada secara psikologis. Ayahnya nggak terlibat di setiap tahap perkembangan anaknya di usia 0 sampai 7 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak adanya terlalu minimnya stimulan keayahan yang terjadi di sekolahan. Ketika di usia 0 sampai 7 tahun, anak perempuan kita, anak laki-laki kita, di usia PAUD dan usia TK nggak punya guru laki-laki.
Padahal di saat itu pendengarannya itu dia bisa menyimpan hampir 5.000, 6.000 kata-kata per hari di usia-usia dini itu. Penglihatannya dia adalah mata itu dalam mesin scanning yang paling luar biasa dibandingkan mesin scanning yang ada di seluruh dunia ini. Jadi anak-anak kita lewat pendengarannya, penglihatan dan hati nuraninya itu bisa dia menyimpan sekian banyak kata-kata dan dia simpan itu 10 tahun lamanya secara parenting ya. Nah, bayangkanlah anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun, di rumah dia punya ayah secara fisik, tapi dia nggak punya ayah secara psikologis. Itu di rumah. Dan kemudian ketika dia ke sekolah, dia nggak punya juga guru laki-laki gitu yang bisa menggantikan peran ayahnya secara fisik, tokoh ayah secara fisik, dan bisa juga memerankan ayahnya secara psikologis. Nah, apa yang terjadi ayah bunda? Di usia yang paling dasar, di usia paling fondasi itu, anak laki-laki dan perempuan kita lebih dominan sebenarnya stimulasi keperempuanan daripada stimulasi ke-laki-lakian. Nah, baik ayah bunda. Nah, itulah yang akan menyebabkan nanti di umur 15-16 tahun yang kita akan menjumpai anak-anak kita, anak laki-laki, tapi dia punya persoalan di usia perkembangannya dia. Dia nggak mungkin badannya bagus gitu di usia 15-16 tahun ke atas, tetapi dia bersoal di soal perkembangannya, bersoal di persoalan spiritualnya, emosionalnya, intelektual dan sosialnya. Itu fatherless. Yang kedua ayah bunda, penyebabkan ketidakoptimalan ayah di dalam pengasuhan khususnya di usia 0 sampai 7 tahun, kita menyebutnya daddy issues. Daddy issues itu adalah terjadinya khususnya banyak terjadi pada anak perempuan kelak di usia 15-16 tahun ke atas. Apa ini ayah bunda yang disebut dengan daddy issues itu? Anak perempuan kita nanti ketika dia besar, ketika dia dewasa, pasti banyak persoalan dengan lawan jenisnya. Ketika dia menjadi seorang istri dari suami, pasti banyak juga persoalan yang terjadi dengan di rumah tangganya dengan pasangannya. Nah, saya mengatakan ini hanya berdasarkan penelitian dan pengalaman yang sudah ayah bunda ya. Nah, daddy issues itu terjadi karena apa? Karena anak perempuan kita khususnya di usia 7 sampai 14 tahun tidak mendapatkan keterikatan yang kuat dengan ayahnya. Atau anak perempuan kita di usia 7-14 tahun itu dia sering melihat ayahnya berperilaku buruk terhadap ibunya, baik verbal maupun non-verbal. Baik ayahnya ngomongnya misalnya minta tolong mengambilkan minum kepada ibunya, ngomongnya nggak sopan, ngomongnya nggak nyaman, ngomongnya nggak baik gitu. Dan itu yang direkam oleh anak perempuannya di usia 7-14 tahun, 8-15 tahun. Apalagi kalau ayahnya kasar, kalau ayahnya memperlakukan buruk ibunya secara nonverbal ataupun secara verbal. Nah, ini dampaknya kepada anak perempuan. Anak perempuan ini banyak masalahnya nanti ke lawan jenisnya di usia-usia 15-16 tahun ke atas. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz dan Ustazah. Nah, yang kedua dampaknya adalah ke anak-anak kita ketika tidak optimalan seorang ayah dalam berperan ini adalah ketika usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Kalau ini usia psikologis lebih maju dari usia biologis ini adalah salah satu kunci sukses kita mengasuh mendidik anak-anak kita. Ini kunci suksesnya ayah bunda nih. Usia psikologis lebih maju usia biologisnya. Kalau kita ngelihat siroh ayah bunda yang ngelihat sejarah ini adalah sukses ini ayah bunda. Yang menjadi persoalan ketidakperanan ayah itu adalah ketika usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari ketiadaan ayah. Usia biologis itu lebih maju dari usia psikologis itu maksudnya gimana ayah Irwan? Misalnya begini, nanti anak-anak kita berusia 18 tahun secara fisik, tetapi perkembangannya tidak seperti anak 18 tahun. Mungkin perkembangannya itu seperti anak umur 15 tahun, anak 10 tahun. Ya, baik. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab ayah tidak berperan gitu? Para ahli menyebutkan ayah bunda banyak yang menyebabkan ayah banyak berperan itu, tapi saya menyimpulkannya dalam dua hal saja. Ayah yang tidak berperan itu, yang pertama itu adalah karena mungkin ayah punya banyak utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu seperti apa ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita di atas 15 tahun, ketika saya ini sekarang ini, kepribadian saya itu misalnya saya lebih gampang marahnya, atau saya adalah orangnya penakut sebagai seorang ayah, saya penakut orangnya, atau nggak berani menghadapi persoalan. Nah, itu disebut dengan hutang pengasuhan, kepribadian saya sekarang ini. Kenapa disebut hutang pengasuhan? Saya penakut, saya tidak berani menghadapi masalah, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami suka nunda-nunda. Itu karena bukan persoalan saya di umur sekarang, tapi karena saya nggak mendapatkan itu di usia 0-15 tahun, 0-14 tahun. Gitu ya bunda ya. Jadi kenapa saya penakut menjadi seorang suami?
lampu mati malam-malam, yang teriak pertama itu suaminya, yang teriak pertama itu saya. Itulah kepribadian saya. Kalau ada persoalan, saya selalu bilang sama pasangan saya, Dek, kamu aja yang maju ke depannya, atau saya nunda-nunda. Kepribadian semacam itu, ayah bunda, itu tidak terjadi sekarang. Tapi kepribadian semacam itu adalah bentuk dari deposit pengasuhan saya di usia golden period namanya, ayah bunda. Golden period itu sekitar umur 0 sampai 15 tahun, sampai 14 tahun. Nah, kalau itu yang hutang, kalau hutang itu lebih kepada persoalan-persoalan perkembangan. Jadi adanya kita sekarang ini, kepribadian kita sekarang ini lebih banyak ditentukan seperti apa deposit pengasuhan kita di usia 14 tahun. Nah, yang lebih parah lagi menyebab ayah tidak berperan itu adalah apa yang disebut dengan para ahli dengan luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu lebih kepada sifatnya kepada psikologisnya. Ayah misalnya tiba-tiba ada ayah yang kalau melihat anak agak suara anak itu agak tinggi, dia langsung gemeter gitu, langsung marah, langsung trauma lah gitu ya bunda ya. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengalami utang pengasuhan, tapi dia dulu waktu dia kecil mengalami luka pengasuhan. Gitu ya bunda ya. Dia menjadi pemarah, menjadi banyak. Baik. Nah, ayah bunda yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar ayah berperan di setiap tahap perkembangan anak-anak kita. Nah, ayah bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membicarakan bagaimana kita supaya bisa berperan di setiap tahap perkembangannya, ada para ahli, ada 3 hal yang penting kita bicarakan lebih dahulu, yang penting kita periksa lebih dahulu sebelum kita membicarakan kita berperan di setiap tahap perkembangan anak-anak kita. Yang pertama adalah relasi spiritual. Nah, kalau relasi spiritual ini saya berhusnuzon kepada teman-teman, kepada ayah dan bunda yang ada di sini, Ustadz dan Ustazah, ini sudah nggak ada masalah insya Allah ya. Karena ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam fathering, di dalam keayahan itu, relasi spiritual ayah itu sangat menentukan seperti apa nanti hubungan dia dengan anak-anaknya, hubungan dengan istrinya, komunikasi dengan anaknya, komunikasi dengan istrinya. Banyak sekali terjadi ayah dan bunda, persoalan pengasuhan kita di rumah tangga kita, ayah nggak lancar hubungannya dengan pasangan, nggak lancar dengan anak-anaknya, atau bawaannya di rumah itu panas saja bawaannya. Salah satu sebabnya bukan karena ayahnya tidak menguasai fathering skill atau parenting skill, tapi karena apa? Karena memang hubungan relasi spiritualnya nggak terlalu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi ayah bunda, kalaulah boleh saya menyebutkan, di dunia parenting ini ada di 10 tahun terakhir ini ada yang disebut dengan positive parenting. Positive parenting itu maksudnya ayah bunda, segala sesuatunya tidak lagi tergantung kepada kemampuan kita menguasai parenting skill. Kalau dahulu begitu ayah bunda, ada persoalan dengan anak-anak kita, yang ingat pertama itu adalah gimana teori parentingnya gimana. Kalau sekarang ini nggak seperti itu ayah bunda, yang sedang berkembang itu adalah kalau ada persoalan dengan pasangan kita, persoalan dengan anak-anak kita, yang pertama kita ingat itu adalah para ahli, hampir semua para ahli di seluruh dunia menyebutkan yang pertama kita ingat itu adalah bagaimana Allah menyelesaikan persoalan ini, bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama. Jadi kita cek pertama adalah tentang relasi spiritual, terutama relasi spiritual ayah. Yang kedua adalah relasi diri. Relasi diri ini ayah bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala adalah kemampuan kita untuk mengenali diri kita, para ayah gitu ya. Kemampuan ayah untuk secara ridho, secara ikhlas, untuk sering mengevaluasi dirinya, terutama persoalan emosionalnya dia, ya bunda ya. Misalnya begini, apakah ayah terhubung nggak dengan dirinya? Saya misalnya ayah bunda ya, saya sering terhubung dengan diri saya, tapi saya jarang tersambung dengan diri saya. Saya mengenal diri saya, tapi saya nggak memahami diri saya. Ya bunda. Nah, yang diinginkan itu mari kita periksa selama ini saya itu seorang ayah itu kepribadiannya seperti apa, gitu ya bunda ya. Kepribadiannya di depan anak-anaknya, di depan pasangannya seperti apa. Nah, yang kedua ayah bunda adalah di relasi diri itu yang perlu kita periksa adalah dengan pasangan. Para ahli menyebutnya di dalam nanti kita mengasuh anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangan, yang perlu ayah periksa itu namanya relasi pernikahan. Nah, apa relasi pernikahan itu? Mari kita periksa ayah dan bunda, sebenarnya relasi pernikahan ayah sekarang ini dari lagi baik-baik saja atau udah nggak baik-baik saja sebenarnya. Marilah kita jujur-jujur saja, ini relasi pernikahan kita ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya kita sudah ada banyak masalah, tapi kita nggak mau ngakuin gitu ya bunda. Yang lebih parah lagi adalah rumah tangga itu banyak masalah sebenarnya. Cuman banyak bohong-bohongnya dikamuflase gitu ya bunda ya. Ini tidak baik nanti kepada relasi pengasuhan. Karena ayah dan bunda di parenting itu ada sebuah teori namanya mirror effect. Mirror effect itu adalah anak-anak kita
anak-anak kita nggak bisa bohong kepada anak-anak kita menunjukkan seperti apa relasi pernikahan kita sebenarnya. Kalau relasi pernikahan kita dalam keadaan yang buruk, tidak baik-baik saja, pura-pura bahagia sebenarnya, itu bisa gampang dibaca oleh anak-anak kita. Nah, itulah sebabnya kenapa yang pertama diperiksa relasi spiritual, karena relasi spiritual itu sangat berpengaruh kepada relasi pernikahan. Nah, relasi pernikahan itu sangat berpengaruh kepada yang nomor 3 ini, namanya relasi pengasuhan. Nah, dalam relasi pengasuhan ini, ayah bunda perlu kita periksa 2 hal, ayah bunda ya. Yang pertama adalah kalau kita mengasuh anak-anak kita, khususnya kepada para ayah, 2 hal yang pertama kita periksa. Yang pertama adalah soal waktu. Nah, di dalam ilmu parenting itu, ayah itu nggak boleh memberikan waktu luang ke anaknya. Harusnya meluangkan waktu. Jadi, bentuknya serius ayah. Kalau waktu luang itu biasanya bermakna buat kita, tapi belum tentu buat anak-anak kita. Jadi, kita memang meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu maksudnya gini ayah, meluangkan waktu itu memang harus ada gitu di dalam agenda ayah, setiap hari itu harus ada kegiatan dengan anak-anak. Yang kedua soal ilmu. Nah, ilmunya apa? Kalau yang banyak ilmunya yang harus kita ketahui ayah bunda, tapi menurut hemat saya satu ilmu yang menurut saya dalam tanda petik wajib ayah ketahui supaya ayah bisa memberikan pengasuhan yang patut dan berkualitas kepada anak-anak kita adalah ilmu tahap perkembangan anak. Gitu. Jadi agak lucu juga kalau kita memberikan mau menghebatkan anak-anak kita, tapi kita nggak mengenal tahap perkembangan anak. Nah, seperti misalnya guru-guru di Al-Multazam, saya yakin saya berhusnuzon kalau guru-guru Multazam sudah mengerti soal tahap perkembangan anak. Misalnya gini, ngajar kelas berapa? Oh, saya ngajar TKA. Nah, kalau kita tanya TKA itu seperti apa perkembangannya? Insya Allah khatam di luar kepala bagi guru-guru, bagi ustaz-ustazah soal anak-anak tahap perkembangannya di TKA itu seperti apa. Nah, kenapa harus kita tahu tentang perkembangan anak misalnya di setiap yang kalau guru-guru setiap kelas yang dia pegang, dan kalau kita setiap umur yang ada di usia 0 sampai 7 8 tahun, karena agak lucu juga ayah bunda, khususnya para ayah, bagaimana kita menghebatkan anak-anak kita sementara kita nggak tahu apa yang terjadi di anak-anak kita. Gitu ayah bunda ya. Saya ngambil contohnya gini ayah. Saya misalnya beli handphone, ini contoh yang sering lah saya contohin. Saya beli handphone gitu. Nah, saya beli handphone ini, saya berikan uang kepada orang yang jual handphone. Kemudian orang yang jual handphone ngasih handphone ke saya, ngasih kotaknya dan kemudian saya kasihkan uang ke orang yang jual handphone. Nah, ketika orang yang jual handphone itu ngasih kotak handphone baru itu ke saya periksa. Gitu ya bunda. Saya periksa, kalau di dalam kotak itu hanya cuma handphonenya saja, saya nggak mau terima. Yang jual handphone bilang, kenapa sih ayah Irwan, kan sudah saya jual handphonenya, ayah Irwan sudah terima gitu. Iya, saya bilang, tapi saya butuh manualnya, butuh manual booknya. Loh, kata yang jual handphone, kenapa harus ada manual booknya? Saya nanti, saya bilang gitu, kalau nanti ada yang rusak di handphone ini gitu ya, saya mau lihatnya kemana? Kalau saya mau pasang baterai yang bagus, lihatnya kemana? Otomatis saya butuh manual booknya. Ini baru handphone ayah, baru handphone ya bunda. Bagaimana dengan anak? Agak lucu lah kita rasanya kalau kita punya anak tapi kita nggak punya manual booknya, kita nggak tahu gitu ayah. Misalnya gini, saya ngajar di TKB tapi saya nggak ngerti tahap perkembangan anak TKB gitu ya. Jadi saya punya anak umur berapa, umur 8 tahun, umur 7 tahun misalnya, atau umur 5 tahun, tapi saya nggak mengerti apa yang terjadi anak umur 5 tahun. Kira-kira apa yang terjadi ayah bunda? Kita mau menghebatkan anak kita sementara kita nggak ngerti apa yang terjadi anak-anak kita. Nah, itulah para ahli menyarankan sebelum kita bicara dengan apa yang harus ayah lakukan supaya ayah menjadi berperan dalam pengasuhan anak-anak, 3 hal ini sangat penting. Kalau dulu saya bikin buku gini ayah bunda, ini saya bukan jualan buku, tapi bukunya udah nggak ada, udah lama nggak terbit lagi. Ini saya memudahkan kepada para ayah, saya bikin buku namanya Semua Anak Adalah Bintang. Ini disarankan bagi guru-guru dan bagi orang tua punya buku ini. Jadi ada buku rujukannya lah gitu di rumah ayah bunda. Jadi kebayang nggak ya bunda ya, kalau misalnya kita punya anak nih, mau membangunkan anak kita pagi-pagi. Nah, kebayanglah kalau kita tidak, misalnya anak kita umur 4 tahun, umur 5 tahun. Kalau kita nggak punya buku rujukannya, anak 4 tahun, itu seperti apa perkembangannya, pastilah kita akan membangunkan anak itu antara ayah dengan ibu pasti berbeda. Karena ayah ibu berasal dari 2 pengasuhan yang berbeda. Nah, sampai kapan anak kita ini hidup dengan cara yang berbeda ini? Cara ibu berbeda, cara ayah berbeda. Cara ibu mendisiplinkannya berbeda dengan cara ayah mendisiplinkan anak.
Cara ibu memuji anak berbeda dengan cara ayah memuji anak. Bayangkan ayah dan bunda, ini bukan terjadi cuma sehari 2 hari, tapi terjadi bertahun-tahun. Anak-anak kita bingung yang benar itu yang mana, cara ayah kah atau cara ibu kah gitu. Nah, cara ayah dan ibu inilah yang saya menyebutkan tadi, butuhnya ilmu ayah bunda, butuhnya buku tahap perkembangan itu. Bukunya ayah butuhnya ayah dan bunda itu tidak lagi dengan caramu dan caraku, tapi cara kita. Jadi bagaimana cara membangunkan anak di umur 4 tahun itu, ayah dan bundanya buka bukunya sama-sama. Oh, anak 4 tahun, anak bapak, anak emas yang 4 tahun itu perkembangannya begini. Oh, jadi membangunkannya harusnya caranya begini. Jadi nggak ada lagi caraku dan caramu, ya bunda ya. Nah, baik. 3 hal ini kata para ahli sangat penting kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ada 3 peran utama ayah supaya ayah bisa mengoptimalkan peran ayah di dalam pengasuhan. Yang pertama itu mencintai, yang kedua mendampingi, yang ketiga meneladankan. Jadi 3 ini secara ilmu parenting, 3 inilah yang ayah harus optimalkan. Gitu. Yang pertama mencintai. Mencintai itu ada pekerjaan ayah ada 2. Mencintai diri sendiri dan kemudian mencintai ibunya anak-anak. Ya bunda ya, nah mencintai diri sendiri dan mencintai ibunya anak-anak. Nah mencintai diri sendiri itu seperti yang tadi saya sebutkan. Kita sekarang ini ayah, saya sekarang ini, kepribadian saya sekarang ini, itu lebih banyak ditentukan ya, banyak penyebabnya. Tapi salah satu yang paling besar menentukan kepribadian saya sekarang ini adalah seperti apa deposit pengasuhan saya dulu di umur 15 tahun, 18 tahun. Kenapa disebut umur 15 tahun, 18 tahun golden period itu? Dan itu adalah masa tumbuh kembang yang disepakati oleh para ahli, tumbuh kembang yang sangat luar biasa terjadi sepanjang hidup anak manusia. Jadi ayah bunda, seperti apa saya dulu distimulasi dan simulasi di umur 0-15 tahun, apakah kepribadian saya, apakah akhlak saya, karakter saya, dan lain-lain, itu nanti akan muncul ketika saya berumur sekarang. Apalagi tidak ada proses edukasi, tidak ada proses di dalam pernikahan, tidak ada saya memperbaiki diri saya dengan pasangan saya. Nah, ayah bunda, salah satu tugas peran ayah itu yang pertama yang saya sebutkan loving atau mencintai itu adalah dia dengan rela, dengan ridho mengakui dan memperbaiki semua yang dia nggak dapatkan di usia-usia 0-15 tahun dan itu menjadi hutang pengasuhannya dia. Kalau hutang pengasuhan ini jangan dia pertahankan. Kalau dia pertahankan itu akan di copy paste sama anaknya. Ayah yang pemarah itu akan di copy paste sama anaknya, apalagi anak 0-7 tahun. Ayah yang suka ngeles akan di copy paste sama anaknya. Ayah yang penakut akan di copy paste sama anaknya di usia 0-7 tahun. Nah, kenapa itu muncul di depan ada di ayahnya? Nah, itu yang saya sebut tadi itu. Karena itu sudah menjadi kepribadian ayahnya. Kapan ini ada? Kenapa ayah menjadi punya kepribadian penakut itu? Karena ada deposit pengasuhan di usia 0, 15 tahun dan 18 tahun. Nah, itu yang pertama ayah dan bunda ya. Tugas kita ayah yang pertama adalah mencintai. Mencintai itu adalah mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu adalah mengakui semua hutang-hutang pengasuhan kita dan kita memperbaiki hutang-hutang pengasuhan itu. Kemudian ayah bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala adalah ini yang tadi ketika kosong di usia 7-14 tahun akan memunculkan ini ya ayah bunda ya, kalau misalnya yang menjadikan absent husband dan absent father itu. Nah, kemudian mencintai ibunya anak-anak. Nah, mencintai ibunya anak-anak ini adalah meningkatkan pemahaman kita terhadap perempuan, terhadap pasangan kita. Ini secara sederhana aja saya tuliskan ayah ya, ini hanya ide saja bagaimana kita perlu memahami psikologi suami dan psikologi istri. Gitu ya bunda, supaya apa? Supaya kita ada al-fahmunya dengan pasangan kita. Kenapa para alim mengatakan wahai para ayah pahamilah istrimu, karena kita amanahnya anak itu kepada kita memang berdua, itu bukan satu orang. Makanya kita memang perlu untuk memahami bagaimana psikologi istri dan bagaimana kita memahami psikologi suami. Nah, yang kedua tugas kita ayah dan bunda adalah mendampingi. Yang pertama mencintai itu 2 tugas kita, mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu adalah bagaimana kita jujur, terbuka, redho, mengakui semua hutang-hutang pengasuhan kita dan kita bayar, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mendampingi. Nah, mendampingi ini ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memahami tahap perkembangan. Kalau saya ayah bunda saya punten ya, saya mohon maaf kalau ini nggak terlalu cocok dengan ayah bunda. Kalau menurut saya, kalau kita salah satu tugas coaching itu, tugas mendampingi itu adalah memang mau tidak mau memang harus tahu tentang apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala,
ini saya tambahkan sedikit bagaimana kita memahami usia tahap perkembangan anak-anak kita. Nah, ada usia terbaik sepanjang hidup manusia. Kalau di parenting itu kita menyebutnya sepanjang 0-18 tahun, 0-19 tahun. Udah ya. Itu kita bagi menjadi 3 atau 0-21 tahun. Kita menjadi 3. Sepanjang hidup manusia, proses tumbuh kembang, stimulasi dan simulasi pertumbuhan dan perkembangan itu terbaik ada di 3 tahap ini. Ada di tahap yang usia dini, saya menyebutnya usia dini, tahap yang pertama 0-7 tahun. Ada tahap yang kedua 7-14-15 tahun. Di tahap yang kedua ini tahap memais dan tahap balik. Ada tahap dewasa 15 tahun sampai 21 tahun, 22 tahun usia dewasa. Nah, sepanjang 3 tahap ini, ayah dan bunda, kapan usia yang sangat terbaik? Kan ini udah usia terbaik nih, ayah ya, usia terbaik nih, 0 sampai 21 tahun ini. Kapan lagi usia yang sangat terbaik? Usia yang sangat terbaik itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, ayah dan bunda. Kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, kita nggak serius ngurus anak-anak kita. Jadi nggak ada lagi paradigma punya anak 0-7 tahun itu ayah dan bunda kita main-main, kita nggak serius gitu. Sama dengan kalau ada sekolah yang mengurus anak 0-7 tahun, nggak bisa mengirimkan guru yang biasa-biasa saja. Harus guru yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan amanah yang sangat luar biasa di umur 0-7 tahun, 0-8 tahun itu. Nah, ayah bunda yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam tahap perkembangan itu ada 3 hal yang kita harus pahami bersama. Yang pertama adalah prinsip pengasuhan. Nah, saya yakin ayah bunda yang ada di sini sudah sangat paham tentang prinsip pengasuhan karena dalam tumbuh kembang dalam terbiatul aulad itu ada beberapa prinsip pengasuhan. Misalnya anak itu amanah, anak itu tanggung jawab, anak itu takdir Allah, kemudian ada yang lain-lain. Nah, secara prinsip pengasuhan bapak dan ibu, ayah dan bunda nggak boleh nggak sama, gitu ya, harus sama. Ya. Kemudian yang kedua soal pola pengasuhan. Nah, saya yakin ayah dan bunda di sini ustaz dan ustazah sudah punya pola pengasuhan. Jadi pola pengasuhan ini nggak sama nggak apa-apa, tapi perlu kesepakatan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi itu. Dalam mengasuh anak-anak nggak boleh lagi ada caraku dan caramu, harusnya cara kita. Jadi nggak boleh lagi cara ayah membangunkan anak dengan cara ayah, cara ibu membangunkan anak dengan cara ibu, gitu ya. Dan ini khawatirnya ayah dan bunda, kalau kita tidak menemukan cara kita, gitu, cara ibu dan cara kita, khawatirnya anak-anak kita akan mengalami yang pertama itu, kalau istilahnya parenting itu disebut dengan anak-anak kehilangan self esteemnya, kehilangan dia memandang dirinya, itu dia menjadi serba salah gitu ya bunda. Kenapa? Karena ayahnya dengan ibunya caranya berbeda, cara mengasuh dia. Nah, ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, kebayanglah ayah dan bunda kalau misalnya saya contoh ke diri saya ini. Dahulu ayah dan bunda, karena saya nggak tahu gitu ayah bunda ya, cara saya membangunkan anak dengan cara istri membangun anak, kita nggak pernah bicara. Nah, itulah ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa sekolah dan rumah menurut hemat saya, punten ya ayah bunda, menurut hemat saya perlu punya roadmap pengasuhan. Nah, ijab kabulnya antar rumah dengan sekolah itu dalam menurut hemat saya bukan persoalan fasilitas. Ijab kabulnya orang tua kepada itu bukan karena fasilitas, karena kalau fasilitas bukan itu yang paling utama dalam proses tarbiyah anak-anak kita. Yang paling penting itu adalah roadmap-nya sama nggak antara roadmap yang ada di ruang orang tua dan roadmap ada yang di sekolahan. Ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa kita sebagai seorang qawam, sebagai seorang bapak, seorang pemimpin perlu membuat ini gitu ya. Ini anak laki-laki mau diarahkan kemana nih anak kita? Hanya bukan hanya sekedar nyari uang untuk makan dan minum anak kita, tapi ini anak isi. Nah, itulah yang harus kita datang kepada sekolah, dan kalau sekolah memiliki roadmap yang sama, kita ijab kabul gitu ya, kita bekerja sama. Tapi kalau sekolah tidak punya roadmapnya atau orang tua nggak punya roadmapnya, ini yang susah kita lakukan kerjasama. Baik. Nah, ya bunda yang mulka subhanahu wa ta'ala, ini untuk memudahkan tahap perkembangan supaya kita bisa menjadi optimal memerankan perannya ayah. Kemudian khususnya di usia balita ini, di usia dini ini ayah bunda, ada 3 amanah pengasuhan yang terbaik.
yang ada di anak kita 0 sampai 7 tahun. Yang pertama pendengarannya, penglihatan, hati nuraninya. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda, berhati-hatilah dengan 3 ini di dalam anak-anak kita usia 0 sampai 7 tahun. Hati-hatilah dengan pendengaran anak kita di rumah. Jangan terlalu banyak dia mendengarkan musika, mendengarkan lagu kah, mendengarkan apa. Itulah sebabnya ayah dan bunda di usia-usia 0 sampai 7 tahun, para ahli menganjurkan ayah dan ibunya sudah wajib memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Karena anak kita mampu, ayah dan bunda, di usia ini mampu menyimpan hampir 6.000 kata-kata per hari. Ayah bunda bayangkan 6.000 kata-kata per hari bisa disimpan oleh anak kita lewat pendengarannya. Nah sekarang tergantung pada ayah dan bunda, mau mendengarkan yang mana? Mau mendengarkan yang lagu sifatnya atau mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan-bacaan yang baik pada anak-anak kita. Yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah hati nurani. 3 hal ini yang sangat berkembang, hampir semua para ahli sepakat dengan surat An-Nahl ayat 78 ini. Jadi khususnya anak usia dini, kalau ada apa-apa selalu 3 hal. Apakah pendengaran anak kita akan tidak berkembang di usia 8 tahun ke atas? Ayah Irwan sangat berkembang, tetapi tidak sebaik di umur 0 sampai 7 tahun. Baik. Nah, gimana caranya kita menjaga 3 amanah ini? Para ahli mengatakan untuk menjaga pendengaran anak kita, penglihatan, hati nurani anak kita usia dini ini berkembang dengan baik. Yang pertama pengabaian. Pengabaian itu begini ayah bunda. Kalau anak kita melakukan sesuatu yang tidak pas, ayah bunda jangan fokus kepada yang tidak pasnya, tapi fokuslah kepada yang positifnya, yang baiknya. Kalau anak kita makan tangan kiri, minum tangan kiri, ayah bunda bilang, nah minum dan makan itu tangan kanan, gitu ya bunda ya. Dan kalau anak kita makan dan minum tangan kiri lagi, fokus saja, nak contohkan minum dan makan dan minum tangan kanan. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan ini ayah bunda adalah kalau anak kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, dan kita jangan lupa untuk memberikan pujian. Nah, bagi anak usia 0 sampai 8 tahun, memberikan apresiasi itu namanya pujian. Gitu ya bunda ya, seperti yang ayah bunda ketahui. Tapi kalau anak 9 tahun ke atas, kita nggak memberikan apresiasi namanya pujian, tapi penghargaan. Ya bunda ya. Jadi agak berbeda, anak 0 sampai 8 tahun dengan anak 8 tahun ke atas itu berbeda memberikan apresiasi. Kemudian yang terakhir itu adalah keteladanan. Nah, ayah bunda yang bilang kalau SWT, apa yang harus dilakukan di usia 0 sampai 7 tahun ini, yang terutama adalah paling penting adalah persoalan bonding. Ya, bonding ini adalah ibu sebenarnya. Jadi ibu ini adalah tokoh yang sangat luar biasa untuk meletakkan dasar-dasar yang tadi saya sebutkan itu di usia ini. Itulah sebabnya kalau ada anak-anak bersoal di usia 8 tahun ke atas, 9 tahun ke atas, pertama yang kita lihat itu adalah seperti apa bonding ibunya di usia 0 sampai 2,5 tahun, 0 sampai 2 tahun. Kalau bondingnya buruk di usia 0 sampai 2 tahun, 2,5 tahun, agak susah nanti orang tuanya untuk mendampingi anak-anak di usia 8 tahun ke atas. Nah, bagaimana ibu dan ayah di usia 0 sampai 2,5 tahun, 3 tahun itu nanti akan berakibat bagaimana kelekatan anak kepada ayah dan ibu di usia-usia 8 tahun, 9 tahun ke atas. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bonding ini contohnya aja bunda ya, seperti kontak mata, gendong, peluk, cium, tersenyum dan lain-lain. Baik. Ini anak-anak di usia dini adalah periode emas tumbuh dan kembang. Tadi saya sebutkan adalah di spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisikalnya berkembang sangat baik. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami juga di dalam membimbing peran kita yang kedua mendampingi itu ayah bunda adalah memahami tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan. Ini hanya garis besar saja supaya kita lebih memudahkan mengoptimalkan peran ayah dalam setiap tahap perkembangan anak-anak kita. 0 sampai 7 tahun ayah bunda, nah ini perkembangannya, apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, dia butuh ayah dan bunda. Tetapi biasanya para ahli menyebutkan 0 sampai 7 tahun itu yang lebih banyak berperan adalah ibunya. Nanti kita bisa melihat ayah bunda ya, 0 sampai 7 tahun itu kita bisa bagi 0 sampai 2 tahun, kemudian usia-usia batita, balita, dan usia-usia 4 sampai 5-6 tahun. Nanti di usia 7, 14 tahun, 8, 15 tahun, anak laki-laki, dia membutuhkan ayah dan bundanya, iya, tapi dia membutuhkan ayahnya. Itulah sebabnya para ahli menyebutkan di usia 8 sampai 14 tahun, sampai 15 tahun itu usia ayah. Kalau di sekolahan itu butuh guru laki-laki yang lebih ke depan daripada guru perempuan, ya, khususnya untuk membentuk kelaki-lakian anak laki-laki. Nah, kalau ayah itu butuh ayah, di rumah itu butuh ayah. Jadi kalau ibu misalnya punya anak di usia 8 tahun ke atas, kalau ada persoalan, ibu jangan mengatakan ibu yang menyelesaikan masalah, tapi serahkan dulu kepada ayahnya, karena ini usia ayahnya untuk mendownloadkan ke laki-laki kepada anak laki-laki. Nah, usia 14 tahun ke atas ayah bunda butuh mentor, itu butuh orang yang ketiga maksudnya.
Nah, anak perempuan seperti apa? Ayah dan bunda, pasti ada perbedaannya. Nah, anak perempuan di usia 7-14 tahun atau 15 tahun itu perlunya kita mengajarkan keperempuanannya. Nah, keperempuanan itu ada 4 hal yang paling penting ketika kita baca buku-buku Tarbiyatun Nisa itu. Mengajarkan dasar-dasar keibuan supaya kelak kemudian hari dia bisa menjadi seorang ibu yang baik, mengajarkan dasar-dasar menjadi seorang istri, kelak kemudian hari dia menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang anak yang baik, dan menjadi seorang doa yang baik. Dan itu dibutuhkan ayah dan bunda di usia 7-14 tahun, iya. Tapi yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana ayahnya memimpin, bagaimana anak perempuannya ini diperempuankan. Ayah bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala, saya menambahkan sedikit di pendampingan ini. Nah, sudah barang tentu nggak semuanya kita lengkap ayah dan bundanya. Ada yang single parent gitu ya, ada seorang yang ibu tanpa peran ayahnya. Bisa jadi karena meninggal suaminya atau bisa jadi karena bercerai. Nah, bagaimana caranya untuk menghadirkan peran ayah ini meskipun tidak ada ayahnya? Nah, ini caranya 3 nih ayah bunda. Kalau kita punya anak 0-6 tahun, ibu yang single parent ini, cara menghadirkan peran ayah itu dengan memanfaatkan imajinasi anak laki-laki atau perempuan di usia 0-6 tahun. Misalnya begini, saya ngambil contohnya paling gampang gini ayah dan bunda. Kalau lampu kita mati nih, ibu-ibu lampu mati di rumah. Nah, di depan ibu itu ada anak 0-7 tahun. Sementara ibu sudah berpisah atau mungkin sudah meninggal pasangan. Bagaimana supaya anak ini tetap merasakan ada ayahnya ketika itu? Nah, ibu bisa memanfaatkan imajinasi anaknya. Misalnya begini, ibu mengatakan, Dek, A atau Teteh gitu ya, kalau lampu mati ini inget nggak kalau ayah gimana pas lampu mati ini? Nah, kalau begitu, oh ya aku inget. Nah, ya maksudnya bunda bisa ini menceritakan, ayah tuh gini nak, kalau lampu mati ayahmu begini-begini. Para ahli fathering, ahli keayahan menyepakati bahwa dengan cara seperti itu anak-anak kita tetap mempunyai, meskipun nggak punya ayah secara fisik, dia punya ayah secara psikologis. Kalau anak 7-12 tahun, gimana caranya menghadirkan peran ayahnya sementara ayahnya nggak ada? Adalah dengan cara role play atau cara simbol. Maksudnya gimana nih ayah dan bunda? Misalnya gini, lampu mati lah, kita ambil contoh yang paling gampang, lampu mati misalnya malam-malam gitu ya. Nah, kemudian ada seorang ibu yang tidak ada ayah, tidak ada pasangannya, mungkin meninggal, mungkin bercerai. Bagaimana tetap menghadirkan ada peran ayah di situ dengan cara role play. Si ibu bisa mengatakan kepada anaknya, misalnya anak bilang, ya bun lampu mati nih bun, gimana nih gitu. Nah, ibu bisa mengatakan, Dek gitu, atau AA atau Mbak atau Teteh, masih ingat nggak gimana caranya ayah? Nah, coba kamu peragakan deh cara ayah seperti apa. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ahli keayahan menyepakati bahwa cara yang seperti ini yang kita sebut dengan role play itu bisa sedikit banyak menghadirkan peran ayahnya di depan anak-anak yang tidak punya ayah. Nanti di usia 12 tahun ke atas nggak bisa lagi dengan cara role play, namanya role being. Role being itu adalah anak tidak hanya memerankan, tapi dia juga misalnya kalau dia lampu mati, nah ibunya nggak hanya sekedar disuruh anaknya memerankan bagaimana ayah mengatasi lampu mati, tidak, tetapi ibunya memang mengatakan, lampu mati gimana nak? Kamu bisa nggak selesaikan seperti ayahmu dulu menyelesaikan lampu mati ini seperti apa? Nah, ibunya sudah nggak ikut campur. Itu namanya role being. Nah, para ahli keayahan menyepakati bahwa dengan cara 3 tahap perkembangan ini, setidak-tidaknya masih bisa menghadirkan peran ayah meskipun dia tidak punya ayah lagi, maupun meninggal ataupun ayahnya sudah berpisah. Yang ketiga, jadi ada 3 ya bunda ya, loving, coaching, dan modeling. Itu peran ayah yang optimal nih, supaya ayah bisa berperan di dalam diri anak-anak kita, laki-laki dan perempuan. Loving itu mencintai, kemudian coaching itu dalam mendampingi. Yang ketiga tugasnya adalah meneladankan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sama-sama tahu kita bahwa kita suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak, kita ini menjadi teladan bagi anak laki-laki atau anak perempuan kita. Nah, cuman proses keteladanan itu ayah bunda nggak bisa mendadak. Nggak seperti tahu bulat gitu ayah bunda, langsung digoreng mendadak, halo gitu jadi enggak. Tapi proses keteladanan itu berproses. Nah, ini secara parenting prosesnya seperti ini. Bagaimana kita membangun keteladanan kita di depan anak-anak kita itu prosesnya mulai dari lahir. Dari lahir itu gimana supaya anak-anak kita di bawah sadarnya itu menyimpan bahwa ini adalah teladannya dia gitu. Nah, para ahli menyebutkan ketika anak kita lahir, ayah lebih banyak menyotorkan suara karena anak-anak kita lebih banyak dia menggunakan pendengarannya.
Itulah sebabnya kenapa anak ayah baru lahir itu ayah tidak boleh pendiam lah gitu ya bunda ya, lebih banyak bercerita, lebih banyak ini supaya lewat itulah kita bisa menyimpankan tokoh kita, keteladanan kita di bawah sadar anak-anak kita. Nanti di usia anak batita balita, biasanya keteladanan itu disimpan oleh anak-anak kita di bawah sadarnya itu lewat tubuh ayahnya. Jadi ketika dia jatuh misalnya, atau dia lagi bermain, atau lagi main gulat atau apa, ada ayahnya, gitu ya, dia bisa sentuh, dia bisa lihat, gitu. Nah, proses keteladanan itu akan semakin bagus lagi adalah ketika anak kita usia TK dan SD. Biasanya anak TK dan SD ini banyak tanya nih ayah bunda, curiosity-nya luar biasa, ingin tahunya luar biasa. Nah, proses keteladanan itu semakin kuat ketika ayahnya itu bisa menjadikan dirinya sumber dari segala bantuan, sumber dari segala rujukan. Jadi kalau anak-anak mau nanya apa, ayahnya jawab. Kalau anak-anak nanya apa, ayahnya jawab. Nah, nanti khususnya bagi anak balik, nah ini proses keteladanan yang paling akhir, anak-anak kita betul-betul akan tidak punya keteladanan yang lain, ya bunda, kecuali Rasulullah SAW. Ini khususnya kita bicara soal manusia, soal ayah. Nah, dia akan menganggap ayahnya itu, akan mendengarkan apa nasihat ayahnya, ketika ayahnya itu bisa muncul sebagai figur yang punya otoritas. Otoritas itu dua ayah, punya ketegasan dan punya ketegaan. Jadi anak balik itu dia akan menghormati ayahnya kalau dia punya, ayahnya punya dua, ketegasan dan ketegaan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah proses keteladanan itu, proses modeling itu membutuhkan konsistensi dan membutuhkan komitmen dan keteguhan hati dari seorang ayah. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita di zaman yang sangat luar biasa ini, sudah barang tentu membutuhkan komitmen, membutuhkan konsistensi dan keteguhan hati. Banyak sekali lawan-lawan kita ya TV, ya games, ya banyak lagi lawan-lawan kita yang bisa merebut keteladanan kita, direbut oleh televisi, oleh games dan lain-lain. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mampu saya sampaikan di pertemuan kita ini. Ini hanya seperti yang tadi saya sebutkan, ini bahan untuk diskusi saya saja. Kalau ada yang mau ditambahkan, ada dikurangi, silakan. Nah, karena keterbatasan ilmu, inilah yang baru bisa sampaikan. Di akhir dari pertemuan ini saya memberikan kesimpulan yang pertama, bahwa anak-anak itu butuh dua dari ayahnya, butuh tokoh, butuh peran, butuh fisik dan butuh psikologis. Anak-anak itu membutuhkan stimulasi pertumbuhan dari ayahnya dan membutuhkan stimulasi perkembangan dari ayahnya. Perkembangan itu ada 4, ya bunda ya. Ada spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, bagaimana caranya? Ketika ayahnya tidak berperan, akan melahirkanlah itu tadi, ayah bunda ya. Ketika ayahnya tidak berperan, khususnya di usia 14 tahun sampai 15 tahun, nanti 15 tahun ke atas akan muncul dua istilah yang saya sebutkan tadi itu. Satu, yang disebut dengan father hunger, yang disebut dengan fatherless itu. Yang kedua, daddy issues. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa optimal? 3 juga yang harus kita lakukan. Bagaimana ayah bisa optimal di dalam berperan dalam tahap perkembangan anak-anak kita. Yang pertama, loving, mencintai. Mencintai itu ada 2, mencintai diri sendiri, membayar utang-utang pengasuhan dengan reda, dengan ikhlas, dengan ridho, kemudian mencintai pasangan. Ya, itulah sebabnya tadi saya menyebutkan, ayo ayah jujur saja periksa relasi pernikahan ayah. Ini lagi baik-baik saja kah atau enggak baik-baik saja, atau lagi banyak pura-puranya kah, atau seperti apa. Nah, yang kedua adalah bagaimana coaching itu mendampingi itu mutlak ayah dan bunda, kita harus memang tahu tahap perkembangan. Nah, tadi yang saya menyebutkan itu tidak hanya di rumah, tapi di sekolah juga butuh tahap perkembangan itu harus kita tahu. Agak lucu juga ayah, bagaimana kita menghebatkan anak kita umur 7 tahun, sementara kita nggak mengerti tahap perkembangan anak umur 7 tahun. Yang terakhir adalah modeling. Itu yang baru mampu saya sampaikan. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus sampai di sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Irwan atas materi yang sudah disampaikan. Masya Allah, luar biasa. Ternyata peran seorang ayah itu tidak hanya memberi nafkah saja, tapi memiliki peran juga dalam pengasuhan dan perkembangan si anak dari usia 0 sampai ia dewasa. Baik, Ayah Bunda, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ayah Irwan. Dipersilahkan mungkin 3 penanya dulu. Boleh langsung atau lewat chat. Enggak Ayah atau Bunda yang mau bertanya?
Assalamualaikum, Bu. Boleh bertanya, Bu, dengan ayahnya Sakura dari kelas B2? Halo? Ya, Pak Irwan? Enggak, Kang. Boleh bertanya, Pak? Ya, Enggak, silakan. Kang. Perkenalkan, nama saya Irfan, ayah dari Sakura kelas B2. Ada 2 pertanyaan sih, Pak, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya sering mendengar ya ada golden age, terus tadi Pak Irwan singgung golden period. Apakah golden age sama golden period itu sama atau 2 hal yang berbeda? Yang pertama itu. Yang kedua, kan dengan dengan tantangan globalisasi sekarang, terus tingkat persaingan yang ketat, kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, kan banyak juga keluarga-keluarga yang ya nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, bahwa permasalahan ekonomi itu permasalahan nomor 1 Pak ya di dalam keluarga. Dan pada beberapa keluarga ada yang terpaksa gitu Pak, si suaminya itu harus LDM atau long distance marriage gitu. Nah, apakah ada tip-tipnya Pak untuk kondisi seperti ini gitu kan? Sedangkan kan tadi banyak disinggung bahwa perkembangan awal atau perkembangan usia dini itu sangat penting peran ayah baik secara fisik maupun secara rohaninya juga Pak ya. Nah, menghadapi persoalan yang LDM ini Pak, kan secara fisik jarang ketemu Pak ya, apalagi kalau misalkan ketemunya sebulan sekali gitu, nggak rutin lah. Nah, apakah perkembangan atau pola pengasuhan yang baik itu apa harus sering ketemu dengan anak atau sekalinya ketemu tapi kualitas gitu Pak? Paling itu aja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha menjawab ya ayah ya. Yang pertama, golden age, golden period itu hanya memudahkan saja dalam ilmu pengasuhan. Nah, golden age itu biasanya rentang waktu di umur-umur usia dini ayah, di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 6 tahun. Kalau golden period itu di umur 0 sampai 15 tahun, 14 tahun. Yang kita orang menyebutnya golden period itu periode di mana anak-anak kita perusahaan tumbuh kembangnya sangat-sangat luar biasa. Tapi golden age itu sangat lebih luar biasa dari golden period. Jadi golden age biasanya di umur 0 sampai 7 tahun, golden period itu bisa 0 sampai 14 tahun sampai 15 tahun. Yang kedua, ayah, adakah ayah yang jarak jauh itu berhasil dalam mendidikan anaknya? Banyak ayah gitu. Banyak sekali contohnya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau saya, ayah bunda adalah jadilah ayah yang high quality. High quality itu 2 aja syarat yang tadi saya sebutkan itu. Ayah yang pertama adalah ayah jangan memberikan waktu luang. Jadi ayah jarak jauh jangan berikan waktu luang. Jadi luangkanlah waktu. Luangkan waktu itu maksudnya gimana? Jadi setiap hari itu ayah punya agenda gitu loh ya. Gitu. Nggak usah lama-lama dengan anak-anak kita gitu. Sebenarnya kalau misalnya ayah pagi gitu ya, apakah ayah nelpon sebentar? Nggak usah 1 menit 2 menit nggak apa-apa, tetapi itu harus ada agenda meluangkan waktu gitu ya, bukan waktu luang. Jadi maksud saya itu setiap hari itu agenda anak itu tahu pagi nanti ayah akan telepon, siang ayah akan video call, gitu maksudnya ayah bunda. Nah itu sudah menggantikan yang tadi saya sebutkan itu. Anak-anak mungkin dia siap nggak punya ayah secara fisik, tetapi anak-anak agak susah kalau dia nggak punya ayah secara psikologis. Nah secara psikologisnya itu yang kita kuatkan, yang kita optimalkan. Nah itu persoalan waktu, itu yang pertama ayah ya. Yang kedua adalah persoalan ilmu. Nah kalau saya, ayah bunda yang berkata ta'ala, berkaca kepada ayahanda Ibrahim, misalnya di surat As-Saffat 102 itu, hampir semua para ahli menyebutkan bahwa ayahanda Ibrahim itu kenapa bisa optimal dengan Nabi Ismail, karena ayahanda Ibrahim kalau melihat As-Saffat 102 itu mengajarkan kepada kita bahwa ayahanda Ibrahim mengerti betul tentang tahap perkembangan anak-anak beliau gitu. Nah oleh sebab itu bagi ayah yang jarak jauh, menurut hemat saya perlu gitu ayah bunda ya, kan ayah pastilah ada waktulah ayah di kota yang lain itu untuk punya waktu luang untuk membaca tahap perkembangan. Ini mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, ayah baca nih. Misalnya begini ayah,
Ini anak ayah umur 6 tahun. Nah, ayah lihat nih, ini 6 tahun itu yang sedang berkembang tuh kompetensi emosionalnya kah apa spiritualnya? Kalau yang berkembang itu kompetensi emosionalnya, berarti kalau ayah nelpon atau ayah video call, yang pertama ayah tanyakan itu atau ayah stimulasi itu adalah soal emosionalnya gitu. Bagi anak-anak, mungkin pertemuan dengan ayahnya udah nggak ketemu misalnya 1 pekan, 2 pekan, nggak ada masalah. Ketika ayahnya mengerti gitu, tahu apa yang sedang terjadi di anaknya itu. Nah, misalnya saya ambil contoh nih ayah, ayah Sakura. Misalnya gini, kalau anak-anak kita di usia 6 sampai 7 tahun, anak laki-laki kita misalnya gitu. Nah, kita mau nelpon nih, kita mau video call gitu ya Bunda ya. Nah, kalau anak laki-laki kira-kira apa yang harus kita tanyakan? Kalau bagusnya gimana? Itulah sebabnya tadi saya menyarankan harus ada buku tahap perkembangan nih ayah, gitu ayah Sakura misalnya gini, oh anak umur 7 tahun apa yang terjadi? Oh ternyata anak umur 7 tahun itu semuanya itu sedang dilatih koordinasinya gitu ayah, gitu ya. Baik koordinasi tangan dengan kaki, koordinasi tangan dengan otaknya, koordinasi kaki dengan otaknya, semuanya sedang dilatih. Oleh sebab itu mungkin dia akan menggerakkan apa aja gitu ayah Bunda, anak laki-laki kita itu, ayah Sakura, loncatlah kemana gitu. Nah, yang paling pas sebenarnya ketika kita mau teleponan dengan anak kita umur 7 tahun itu adalah apa yang dia lakukan sebenarnya ayah Bunda. Misalnya dengan aktivitasnya itu. Adik tadi abang atau apa tadi yang lakukan? Apakah misalnya tadi lari kemana aja? Itu yang pas gitu ayah Bunda. Kenapa? Karena kompetensi itu sedang berkembang gitu ya. Atau mungkin ada tahap-tahap tertentu kompetensi yang berkembang itu kompetensi spiritual ya. Dari mana kita tahu itu ayah Bunda adalah kalau ayah Bunda mengistilahkannya dari buku tahap perkembangan. Itulah sebabnya kenapa Ustadz Fatihah Khan itu menyarankan betul ayah Bunda kepada para orang tua dan para guru-guru untuk kemana-mana atau setidak-tidaknya ada buku di rumah gitu ayah Bunda. Apalagi bagi ayah yang bekerja. Gitu, ayah yang bekerja, bagaimana ayah udah nggak ketemu secara fisik, tapi nggak ketemu juga dengan anak secara psikologis. Gitu. Saya ambil contoh lagi nih ayah, bagaimana kita dengan anak-anak umur 9 tahun misalnya, kita nelpon gitu. Kalau ayah nanya, dalam nelpon dan video call tuh ayah nanya yang pertama itu dalam persoalan gimana nak PR kamu udah belum, gimana yang hubungannya dengan kognisi, ini mungkin nggak nyambung dan nggak pas buat anak umur 9 tahun karena bukan itu yang berkembang di anak umur 9 tahun. Nah dari mana kita tahu supaya kita menjadi pertemuan itu menjadi pertemuan yang high quality? Lagi-lagi saya mohon maaf gitu ayah Sakura adalah memang harus tahu tentang tahap perkembangan. Dari mana kita tahu tahap perkembangan itu? Sudah banyak ayah, buku-buku tahap perkembangan itu banyak gitu. Nah, mungkin ditanya ke teman-teman ustadz-ustazah di Al-Mutazam itu pasti banyak buku tahap perkembangan. Karena begitu juga bagaimana kita dulu saya menjadi guru, saya agak kewalahan. Saya pegang misalnya guru kelas 1 atau guru kelas TKB gitu. Dan saya dulu guru TK juga ayah. Memegang guru TKB gitu. Saya nggak ngerti tentang anak TKB. Itu kan berbahaya ayah gitu. Gimana opening anak TKB, bagaimana closing anak TKB gitu. Kalau saya salah-salah gitu, nanti anak-anak stimulannya berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Irwan, tanggapan. Boleh menanggapi sedikit Pak Irwan? Enggak. Oh berarti artinya kita harus memaksa meluangkan waktu Pak ya. Ya frekuensinya artinya harus sering. Walaupun cuma sebentar, tapi yang penting seringnya Pak ya. Ada jadwalnya lah Ustaz, gitu kan punya anak amanah ya Ustaz ya, gitu ya. Yeah. Nanti akan ditanya sama Allah kan ya, gitu. Nah kalau saya, yang paling penting kalau luangkan waktu itu, anak-anak kan gini ayah, anak-anak itu kan nggak bisa mendadak ya ayah ya, gitu ya. Jadi memang ada bentuk rutinitas, itu yang penting, apalagi anak 0 sampai 7 tahun. Jadi menurut amat saya ada agenda gitu loh Ustaz, gitu. Ada agenda gitu ya, misalnya pagi itu anak-anak penting banget bagi anak karena itu urusan psikologis. Kalau tadi saya fisik mungkin anak-anak kuat Ustaz, ayah. Anak-anak kuat nggak punya ayah itu kuat secara fisik lah tanda petik ya gitu ya. Tetapi apalagi bagi anak 0 sampai 7 tahun nggak punya ayah secara psikologis itu susah gitu. Nah itulah sebabnya menurut eman saya kaitannya kenapa kita penting menurut eman saya sedikit banyak nggak usah dihafal ayah. Tetapi ayah tahu, anak ayah umur 7 tahun, 6 tahun. Ayah tahu lah perkembangan 6 tahun itu secara emosinya apa yang berkembang. Secara spiritual apa yang berkembang. Supaya apa? Ayah nanti misalnya
misalnya nelpon, ayah nanti video call, jadi itu pas gitu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita gitu loh ya. Gitu ya. Jadi dia merasa bahwa walaupun dia nggak ketemu dengan ayahnya mau 5 jam, mau 6 jam, mau ketemu sepekan 2 pekan nggak ada masalah gitu ya. Karena walaupun cuma nelpon dan video call cuma dalam 1 hari itu sekitar 5 menit, 7 menit, bagi dia sudah terwakili secara psikologis gitu. Gitu ayah. Gitu. Oh iya Pak. Terus yang kedua Pak, yang tadi untuk buku referensi Pak ya. Kira-kira dari Pak Irwan ada nggak buku referensi yang bagus buat panduan orang tua gitu untuk ya sekedar baca-baca atau nambah-nambah ilmu? Iya, jadi kalau menurut saya bukan sekedar ya, ini wajib nih. Karena itu penting ya bagaimana kita ngehebatkan anak. Sebenarnya tahap perkembangan itu banyak ya, tahap perkembangan di toko buku itu banyak ya. Kalau saya menyarankan belilah buku tahap perkembangan secara Islami dan kemudian tahap perkembangan secara psikologis. Nah, tahap perkembangan secara psikologis itu nanti akan memudahkan kita agak lebih detail gitu. Nah, buku yang dulu saya buat ini saya coba mix ayah. Saya coba mix antara tahap perkembangan secara Islami, tahap perkembangan secara psikologis. Cuman emang buku sudah hampir 8 tahun, udah nggak dicetak lagi ayah gitu. Tapi di toko buku itu banyak ayah gitu. Buku tahap perkembangan itu, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Irwan, makasih Pak Irwan jawabannya. Sama-sama Kang, sama-sama. Ya, terima kasih ayah atas jawabannya. Mangga, ada lagi yang mau bertanya ayah atau bunda? Satu penanya lagi ya, karena waktu sudah masuk waktu asar. Assalamualaikum, boleh bertanya Ibu? Mangga Ustadz. Abdi Asep, orang tuanya Hafiz. Iya Ustadz. Ya. Dalam keseharian, saya kan aktivis ruqyah juga Pak, jadi banyak sekali menemukan anak-anak itu, terutama pasien saya itu mereka bandel gitu Pak. Jadi kesehariannya itu selalu melawan kepada kedua orang tuanya. Rata-rata itu anak di usia 9 tahun ke atas, kebanyakan Pak. Dan ketika kita komunikasi dengan orang tuanya, sebetulnya orang tuanya baik-baik Pak, di lingkungannya juga lingkungan baik. Apakah ketika anak seperti itu terpengaruh dari lingkungan luar, ataukah memang lebih banyaknya di lingkungan dalamnya? Iya. Mungkin itu aja Pak. Iya, ya Hafiz. Masya Allah, makasih banyak nih ilmu baru nih, ayahnya Hafiz. Kalau kita ngelihat anak umur 9 tahun, 10 tahun, otomatis kita nggak bisa ngelihat pas di umur itu gitu ya, ayah Hafiz ya. Gitu ya. Jadi memang karena gini ayah Hafiz, jadi kalau ibaratnya kalau saya boleh mengibaratkan, tumbuh kembang anak-anak itu seperti spiral gitu ayah Hafiz. Jadi naik ke atas gitu ayah Hafiz, semakin ke atas, dari kecil ke atas bertambah-tambah gitu. Usia biologisnya bertambah, pasti bertambah juga usia psikologisnya, naik itu ke atas. Jadi kalau ada masalah anak kita di usia 10 tahun, kita nggak bisa ngelihat utuh hanya terjadi di 10 tahun gitu ayah Hafiz. Kita ngelihatnya pasti ada bahan-bahan yang mungkin nggak pas dan nggak optimal di usia 10 tahun ke bawah gitu lah ayah Hafiz. Nah, kalau ayah Hafiz menemukan semacam itu, bisa jadi ada persoalan-persoalan khusus di ilmu yang di tahap perkembangan yang tadi saya sebutkan, tahap perkembangan yang sangat luar biasa ayah Hafiz di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi ini saya kepikiran nih ayah, kan tadi saya menyebutkan kalau kita baca di surat An-Nahl 78 itu kan begitu ya Hafiz ya. Bagaimana di usia 0 sampai 7 tahun itu ada 3 hal yang paling penting tuh ayah gitu ya. Persoalan pendengaran, persoalan penglihatan, persoalan hati nurani gitu ya Hafiz. Jadi jangan-jangan gitu ya Hafiz, yang banyak kita masukkan pendengaran anak kita itu sifatnya yang membuat anak kita kewalahan nanti gitu ya Hafiz ketika di umur 9 sampai 10 tahun. Karena yang didengar itu nggak banyak yang baik-baik gitu. Mungkin ketika dia tidur doanya tidak dibacakan, mungkin gitu ya Hafiz ya. Ketika dia makan kita nggak kontrol gitu ya Hafiz, mungkin dia nggak membaca bismillah misalnya gitu ya Hafiz. Atau gini ayah Hafiz, di usia 0 sampai 7 atau 6 tahun itu bisa jadi ayah dan ibunya lupa memeriksa ini makanan ini halal atau enggak gitu lah ya Hafiz. Karena itu pengaruhnya sangat luar biasa. Gini ayah, di Amerika itu ada penelitian di 7.000 kepala keluarga muslim.
sepeduli dengan dari mana mereka mendapatkan makanan minum buat anak mereka. Tetapi separuh lagi itu nggak peduli Ayah Hafiz. Nah penelitiannya ketika mereka sudah nanti menjelang balik Ayah Hafiz, anak-anak yang bapak ibunya nggak peduli dari mana makan minumnya itu kecenderungan untuk pengaruh akhlak buruk itu sangat besar. Gitu ya Hafiz. Nah bagi anak-anak yang ayah ibunya peduli, sangat care dengan persoalan makanan minumnya dari mana anak-anak itu, kalaupun nanti dia terpengaruh gitu ya Hafiz, dia akan lebih gampang untuk dikembalikan kepada akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan mungkin begitu jawabannya Ayah Hafiz. Bisa jadi terjadinya anak-anak yang 9-10 tahun ke atas itu utuhnya bukan hanya terjadi di umur 9 tahun Ayah Hafiz. Bisa jadi apa yang terjadi di umur-umur sebelumnya gitu Ayah Hafiz. Misalnya Ayah Hafiz, bisa jadi nih Ayah Hafiz ya. Bisa jadi dari awal-awal dulu mungkin lupa baca doa dalam berhubungan, bisa jadi Ayah Hafiz gitu ya. Bisa jadi memang bapak dan ibunya punten ya Ayah Hafiz ya, mungkin anak-anak nggak terlalu sering mendengarkan Al-Quran gitu ya Hafiz gitu ya, setiap hari nggak mendengarkan Al-Quran, sehingga pendengaran anak-anak ini sepanjang dia hidup 0-7 tahun di usia yang tadi saya menyebut golden age itu nggak banyak terstimulasi pendengaran yang baik gitu ya Hafiz. Nah, saya nggak tahu tuh ilmu ruqyahnya. Jadi lebih banyak diisi oleh yang udah ya itulah ya Hafiz ya. Yang nanti ketika dia sudah mulai mumais atau balik gitu ya Hafiz, mulailah itu terjadi gitu ya. Mungkin kalau penelitiannya itu dia sangat gampang terpengaruh akhlak buruk gitu ya Hafiz gitu. Nah, ini mungkin juga peringatan tadi dari Ayah Hafiz, peringatan juga kepada kita yang punya anak 0-7 tahun, 8 tahun, lagi-lagi ini adalah masa terbaik sepanjang tahap tumbuh kembang anak manusia gitu ya. Jadi memang hati-hatilah betul. Jangan pernah main-main dengan anak 0-7 tahun. Nah, saya baru dapat juga nih dari Hafiz, ternyata banyak sekali anak-anak umur 9 tahun ke atas yang tadi Ayah Hafiz sebutkan itu. Wallahu a'lam bishawab Ayah Hafiz. Terima kasih, Ustaz Irwan. Sama-sama, Ustaz. Ya. Terima kasih Ayah Hafiz dan Ayah Irwan atas tanggapan dari pertanyaannya. Untuk ayah bunda sekalian, mohon maaf karena waktu juga tidak memungkinkan ya. Jadi terus untuk penanya yang tadi ya ada Ayah Hadiah ya tadi ya, mungkin tidak bisa dilanjutkan gitu ya untuk kita tanya jawab atau diskusi. Mungkin nanti akan dilanjut lewat chat secara khusus yang akan dibalas oleh Ikhwan. Insya Allah. Ya mungkin masih banyak sekali ayah bunda yang ingin bertanya. Mohon maaf sekali lagi waktu kita terbatas. Terima kasih saya ucapkan khususnya kepada pemateri pada hari ini, Ayah Irwan, dan juga para ayah bunda yang sudah antusias mengikuti kegiatan parenting pada kegiatan siang menjelang sore hari ini. Dan untuk tadi dua penanya tadi ya, Ayah Sakura dan Ayah Hafiz, insya Allah akan mendapatkan hadiah buku dari Ayah Irwan. Insya Allah. Barakallah. Ya, insya Allah nanti ditunggu bukunya ya, Ayah. Ya Allah. Oke. Mungkin sekali lagi terima kasih kepada Ayah Irwan atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Nanti. Ya. Baik, kita tutup saja mungkin ya untuk kegiatan parenting hari ini. Saya kembalikan ke MC nanti ke Purifah. Saya selaku moderator mohon maaf atas apabila banyak sekali kesalahan dalam berucap dan lain sebagainya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin langsung pamit ya, udah menjelang asar. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah Bapak dan Ibu, Ustadz Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya.
Bunda. Sekarang saatnya pengumuman pemenang vlog terbaik. Vlog serunya mempelajari cacing tanah bersama ayah. Ada 3 pemenang, yaitu Alden Farel Adrias dan ayah dari kelompok B4. Selanjutnya ada Brian Panghegar AR dan ayah dari kelompok B2. Dan satu lagi Zizan Ataraihan K dan ayah dari kelompok A2. Bagi 3 pemenang tersebut, untuk hadiahnya insya Allah nanti diberikan hari Senin. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada ayah-ayah semua yang telah menerima tantangan dari kami untuk membuat vlog tersebut. Semuanya bagus-bagus, tapi dari yang terbagus ada lagi yang terbagus lagi. Ayah Bunda, karena waktunya sudah asar, jadi kita tutup saja acara hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Mayunan. Sami-sami. Untuk selanjutnya nanti pengisian Google Form insya Allah akan di-share di grup ayah ya, grup parenting ayah Irwan. Silahkan nanti diisi. Ya. Oke. Silahkan ayah, bunda. Terima kasih banyak. Aduh ya, Bang.